Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat dan bahagia, dan insya Allah selalu dalam perlindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Robbal 'Alamin. Pada hari ini kita akan belajar bersama-sama tema 2, subtema 1, muatan IPA. Mari kita awali pertemuan kita pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada tema 2, kita akan belajar 3 hal. Pada subtema 1, kita akan belajar tentang ciri khusus tumbuhan, subtema 2, ciri khusus hewan, dan subtema 3, manfaat tumbuhan dan hewan untuk manusia dan lingkungannya. Kita lanjutkan yuk ke subtema 1, ciri khusus tumbuhan. Tumbuhan yang akan kita pelajari pertama kali adalah kaktus. Nah, siapa anak-anak ibu yang sudah pernah melihat kaktus atau bahkan punya kaktus? Nah, ibu rasa semua anak-anak sudah pernah melihat tanaman ini ya. Kalaupun ada yang memelihara, wah jauh lebih luar biasa. Kita akan belajar tentang ciri khusus kaktus. Siapa yang tahu tumbuhan ini hidupnya di mana? Nah, betul. Tumbuhan ini hidupnya di tempat yang kurang air atau tempat yang panas. Bahkan sering kita jumpai di gurun. Ciri yang pertama dari kaktus adalah memiliki daun yang berbentuk duri. Nah, selama ini kita melihat duri pada kaktus ini sepertinya duri ya, sakit gitu ya. Tapi ternyata itu adalah modifikasi dari daun. Oleh Allah, daun kaktus dibuat bentuknya menyerupai duri atau berbentuk seperti duri. Apa fungsinya? Fungsinya untuk mengurangi penguapan kadar air pada tubuhnya. Karena kaktus berada di tempat yang kering dan kurang air, maka daunnya sama Allah diperkecil sekecil mungkin menyerupai duri supaya penguapannya tidak terlalu banyak. Ciri yang kedua adalah kaktus memiliki batang berlapis lilin. Nah, hal ini berfungsi untuk sama mengurangi penguapan air yang ada di dalam batang sehingga tubuh kaktus tetap terjaga, tidak kering. Yang ketiga, kaktus mempunyai batang yang tersusun oleh spon. Dengan susunan batang dari jaringan spon membuat kaktus dapat menyimpan banyak air pada saat turun hujan sehingga memiliki persediaan air yang cukup saat musim kemarau datang. Yang keempat, kaktus mempunyai akar yang panjang. Nah, akar yang panjang ini berfungsi untuk membantu kaktus mencari sumber air. Tanaman yang kedua yang akan kita pelajari adalah teratai. Nah, tumbuhan yang satu ini cantik ya warna bunganya. Oke, teratai hidup di mana anak-anak? Ya, betul. Teratai hidupnya di air. Nah, ciri yang pertama dimiliki teratai adalah memiliki daun yang bundar, lebar, dan juga tipis. Nah, apa fungsi dari daun yang lebar, bundar, dan tipis ini? Nah, berfungsi untuk membantu teratai tetap mengambang di permukaan air. Yang kedua, daun yang lebar pada teratai ini juga berfungsi untuk menyerap sinar matahari yang banyak sehingga dapat mempercepat proses penguapan dan proses fotosintesis. Yang ketiga, teratai memiliki akar yang berongga, batangnya juga berongga. Bunga pada tumbuhan teratai menonjol ke atas. Nah, batang yang berongga ini berfungsi untuk membawa oksigen ke akar tumbuhan. Selanjutnya, kita belajar tentang tumbuhan yang satu ini. Nah, namanya Venus. Ini bukan planet ya, bukan planet Venus, tapi tumbuhan namanya Venus seperti pada gambar. Bentuknya seperti setengah lingkaran.
Nah, kemudian di ujung-ujungnya terdapat duri. Tumbuhan Venus termasuk tumbuhan karnivora. Kenapa disebut karnivora? Karena tumbuhan yang satu ini hobinya memakan serangga. Nah, warna tumbuhan ini mencolok sekali. Apa tujuannya? Untuk menarik serangga agar mendekat dan masuk ke dalam jebakan. Yang kedua, daunnya berengsel dan berbulu. Nah, bisa nutup, bisa buka. Merupakan senjata untuk menjebak serangga. Ketika serangganya belum datang, daunnya masih membuka. Ketika serangganya nanti menyentuh di duri-durinya, di bulu-bulu halusnya itu, maka otomatis daunnya akan menutup sehingga serangganya terjebak di dalamnya. Nah, serangganya akan diambil nitrogennya, kemudian tubuh serangganya hancur. Nutrisi-nutrisi yang di dalam serangga itu dibutuhkan untuk pertumbuhan si tumbuhan Venus. Subhanallah, ciptaan Allah luar biasa ya. Kita lanjut yuk. Nah, tumbuhan selanjutnya yang kita pelajari adalah kantong semar. Kantong semar hampir mirip seperti Venus karena dia suka memakan serangga. Kita sebut dengan tanaman apa tadi? Ya, tanaman karnivor. Kantong semar hidup di tempat yang memiliki kadar nitrogen yang sangat rendah. Untuk kelangsungan hidupnya, maka dia mengambil nitrogen dari serangga sehingga dia memakan serangga. Ciri kantong semar yang pertama adalah memiliki kantong penangkap serangga yang panjang menyerupai piala. Nah, sebetulnya kantong ini adalah ujung daun yang berubah menjadi jebakan untuk menangkap serangga. Ketika serangganya masuk ke dalam kantong, karena ada lendir, sehingga lendir ini menarik serangga untuk datang. Ketika serangganya sudah datang, terjebak di dalam kantung, kemudian ada enzim di dalam si kantong ini yang bisa membunuh serangga. Kemudian diserap semua nitrogennya. Yang kedua, kantong semar menghasilkan nektar yang harum dan manis. Nah, nektar ini untuk menjebak serangga supaya masuk ke dalam kantong. Yang ketiga, menghasilkan cairan pencerna serangga yang berguna untuk menghancurkan dan melarutkan serangga. Enzim ini disebut tripsin dan pepsin. Pohon jati. Nah, pohon ini sudah sering kita dengar ya, karena batang dari pohon ini sering digunakan oleh manusia untuk membuat alat-alat rumah tangga ataupun furniture. Nah, karena tumbuhan ini sangat kuat, sehingga biasanya harganya jauh lebih mahal daripada batang pohon yang lain. Ciri khusus dari pohon jati yang pertama adalah ketika musim kemarau, pohon ini sering menggugurkan daunnya seperti di gambar yang kedua. Apa tujuannya? Untuk mengurangi proses penguapan. Jadi tanahnya tertutupi semuanya oleh daun yang gugur sehingga air yang di dalam tanah akan lebih terjaga atau terkurangi proses penguapannya karena tertutup oleh daun-daun yang berjatuhan. Nah, ciri yang kedua, pohon jati mempunyai batang yang sangat kuat untuk dimanfaatkan oleh manusia. Nah, tumbuhan yang satu ini seru ya namanya, putri malu. Nah, tumbuhan putri malu seperti yang ada pada gambar, sudahkah anak pernah melihat atau bahkan menyentuh daunnya? Tumbuhan ini sering kita temui di tempat-tempat semak ya. Kemudian kalau disentuh daunnya, dia akan menutup. Karena putri malu merespon sentuhan dengan sangat cepat, sehingga jika terkena sentuhan, tumbuhan ini akan menutup daunnya untuk melindungi diri dari predator. Ciri yang kedua adalah memiliki duri pada batangnya. Nah, tumbuhan putri malu memiliki batang yang berwarna merah dan ada juga yang warnanya hijau. Putri malu yang berbatang merah memiliki duri yang jauh lebih jarang dibandingkan putri malu yang berbatang hijau. Fungsinya, duri ini adalah untuk melindungi diri dari serangan predator. Rafflesia arnoldi, kita belajar tentang salah satu tumbuhan langka yang bentuknya luar biasa. Nah,
Diameter dari bunga ini bisa mencapai 50 cm. Beratnya bisa sampai 50 kg. Nah, ciri pada tumbuhan Rafflesia arnoldi yang pertama adalah mengeluarkan bau busuk. Sehingga tumbuhan ini sering disebut juga dengan bunga bangkai. Tapi bau busuk yang dikeluarkan oleh tumbuhan ini menarik hewan seperti lalat, kumbang kotoran, kumbang bangkai untuk datang mendekati si bunga. Tujuannya apa? Tujuannya untuk membantu proses penyerbukan. Ini juga terjadi pada tumbuhan bunga bangkai yang satu lagi yang namanya Amor papalus. Nah, ada di gambar selanjutnya. Oke, tumbuhan Rafflesia arnoldi tidak memiliki akar, daun, dan juga batang, sehingga dia hanya memiliki bunga saja. Ciri selanjutnya adalah Rafflesia arnoldi mempunyai kelopak bunga berjumlah 5 dan dikelilingi sebuah lubang yang besar yang disebut dengan mulut gentong. Memiliki usia hidup yang singkat, yaitu hanya sekitar 5 sampai dengan 7 hari. Nah, yang terakhir, masa pertumbuhan bunga ini sangat lama, bahkan hingga mencapai 6 bulan lamanya. Nah, bunga yang di sebelah kanan itu adalah bunga Amor popalus, salah satu bunga bangkai. Pohon bakau, di mana anak-anak sering menjumpai tanaman ini? Nah, betul sekali, tanaman ini ada di pantai. Tumbuhan bakau sering kita jumpai di bibir pantai. Nah, kenapa ditanam di bibir pantai? Hal ini bertujuan untuk mencegah abrasi pantai. Yang kedua, tumbuhan bakau memiliki akar tunjang yang bercabang dan tertanam di dalam tanah. Hal ini berfungsi agar tumbuhan tidak terbawa arus ombak laut. Ciri selanjutnya, memiliki daun yang pori-porinya dapat ditutup sehingga membuat tanaman bakau dapat mengurangi penguapan yang cepat. Yang ketiga, memiliki tunas yang mengapung untuk membantu tumbuhan bakau melakukan penyebaran di atas air. Tanaman air selanjutnya yang akan kita pelajari adalah eceng gondok. Nah, tanaman ini sering dipakai untuk kerajinan tangan ya. Bagi orang-orang yang sangat kreatif, tanaman ini dikeringkan batangnya kemudian dibuat berbagai macam kerajinan. Nah, ciri dari eceng gondok, karena dia tumbuhnya di air, akar eceng gondok ditumbuhi bulu-bulu akar yang berserabut, berfungsi untuk pegangan atau jangkar tanaman. Nah, supaya apa? Supaya eceng gondok lebih pada kemampuan menyerap zat-zat yang diperlukan di dalam air. Nah, ciri yang kedua, ujung akarnya terhadap kantong akar yang jika di bawah sinar matahari akan berwarna merah. Susunan akarnya dapat mengumpulkan lumpur atau partikel-partikel zat yang terlarut di dalam air. Ciri yang ketiga, karena dia terletak di atas permukaan air, nah ada rongga udara di dalam batangnya. Tujuannya apa? Untuk alat pengapung tanaman. Permukaan atas daun dipenuhi mulut daun dan juga bulu daun. Rongga udara berguna untuk menampung dan juga menyimpan oksigen saat fotosintesis. Tangkai eceng gondok berbentuk bulat menggelembung. Nah, yang di dalamnya penuh dengan rongga udara yang berperan untuk mengapungkan tanaman di permukaan air. Tanaman terakhir yang akan kita pelajari adalah mawar. Siapa yang tidak tahu bunga yang satu ini? Nah, ini bunga kesukaannya perempuan ya. Anak-anak cewek sukanya mawar karena dia wangi, warnanya juga bagus. Nah, ciri yang pertama, mawar memiliki batang yang dipenuhi dengan duri-duri kecil. Batangnya banyak durinya. Duri ini adalah hasil modifikasi dari batang kayu. Tujuannya apa? Untuk mempertahankan batang dari pemangsa atau predator. Sehingga tubuh tumbuhan mawar ini terhindar dari serangga atau juga hewan herbivora yang lain. Ciri yang kedua, bunga dari tumbuhan ini berwarna cerah dan harum. Bunga yang
Warnanya cerah dan harum ini bisa menarik perhatian serangga untuk datang mendekatinya sehingga bisa membantu penyerbukan pada tumbuhan mawar. Serangga datang menghisap nektar mawar. Nah, kemudian membawa serbuk sari ke bunga yang lainnya sehingga terjadi penyerbukan. Yang ketiga, tumbuhan mawar termasuk tumbuhan yang tangguh. Nah, kenapa? Karena mawar tidak akan mati jika hanya kehilangan semua daun dan juga bunganya. Mawar juga tahan akan defoliasi, istilah dari pemangkasan ujung batang, sehingga dia akan terus tumbuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anak. Pelajaran kita pada hari ini telah usai. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari bersama senantiasa teriring ridho Allah Subhanahu wa taala. Semua yang menjadi ikhtiar kita, semua yang menjadi cita-cita kita, mudah-mudahan senantiasa dimudahkan dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua yang kita pelajari senantiasa menjadi ilmu yang manfaat dan barokah dunia dan akhirat. Jumpa lagi di kesempatan yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.